Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh pamirsa, selamat datang kembali di resep Ulin Nama. Di video resep kali ini saya akan membuat kue mendut daun pisang yang terbuat dari ubi jalar. Rasanya enak banget, lembut, legit, dan manisnya tidak berlebihan. Jajanan satu ini friendly bocil ya, dan bisa dibuat stok untuk 2-3 hari ke depan. Sekarang mari kita buat bersama-sama. Langkah pertama, persiapkan terlebih dahulu isiannya ya. Dan isian ini menggunakan kelapa parut yang sudah tua. Kemudian ditambahkan dengan gula jawa dan lembaran daun pandan, serta dimasak sampai tanak dan matang. Untuk full resepnya sudah saya share di video kemarin ya. Silahkan ditonton. Langkah selanjutnya, persiapkan lembaran daun pandan. Di sini saya menggunakan sekitar 3-5 lembar daun pandan. Kemudian cuci bersih terlebih dahulu, lalu dipotong-potong dan tambahkan sedikit air sekitar 50 ml. Lalu dicoper sampai daun pandannya benar-benar lembut ya. Fungsinya ditambah daun pandan ini untuk menambah warna dan juga aroma yang wangi. Setelah lembut bisa disaring airnya seperti ini ya. Langkah selanjutnya, persiapkan 2 ubi jalar ukuran sedang yang warna putih atau ubi jalar biasa ya. Kemudian kupas sampai benar-benar bersih. Kalau saya kebiasaan dikupas terlebih dahulu sebelum dikukus atau direbus. Tapi kalau kalian memilih langsung direbus atau dikukus boleh-boleh saja ya. Fungsinya dikupas terlebih dahulu sebelum dikukus itu supaya mengetahui jika ada ulat yang menempel di dalam ubi jalar. Setelah dikupas kulitnya, lalu dicuci sampai bersih, kemudian dipotong kotak-kotak seperti ini. Untuk potongannya sendiri bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Lebih kecil potongan ubi jalarnya semakin cepat empuk. Langkah selanjutnya, panaskan panci kukusan. Setelah panas atau bahasa Jawanya kemereseng, masukkan ubi jalar ke dalam panci kukusan. Kemudian rebus sekitar 20-25 menit atau sampai empuk blondot ya, supaya mudah ketika menghaluskannya nanti. Selain dikukus bisa juga direbus ya, disesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Langkah selanjutnya, masukkan ke dalam food chopper lalu haluskan sampai lembut. Kalian bisa menghaluskannya dengan garpu atau food maker ya. Haluskan sampai benar-benar lembut. Kalau ubi jalarnya dikukus sampai empuk blondot, akan sangat memudahkan ketika menghaluskan ubi jalarnya. Dan setelah ubi jalarnya dihaluskan sampai benar-benar lembut, kemudian masukkan ke dalam wadah yang besar. Ketika menghaluskan ubi jalarnya tadi, sama sekali tidak ditambahkan dengan air ya, supaya teksturnya tidak lembek. Masukkan 200 gram ubi jalar yang sudah dihaluskan, tambahkan 400 gram tepung ketan. Lalu tambahkan 1 saset santan kental kara, santan instan, dan tambahkan pula air pandannya tadi. Kemudian diaduk perlahan-lahan sambil sedikit demi sedikit dituangkan air pandannya ya. Jika dirasa warnanya kurang menarik atau kurang hijau, kalian boleh menambahkan pasta pandan dan tambahkan juga sedikit atau sejumput garam ya, supaya rasanya ada sedikit gurih-gurihnya. Setelah adonannya kalis atau bisa dibentuk seperti ini, bentuk bulat-bulat seperti yang ada di video. Kalian boleh menggunakan tangan ya, supaya lebih mudah ketika menguleni dan membentuk bulatan seperti ini. Yang pasti tangan saya ini sudah dicuci berulang kali sampai benar-benar bersih. Langkah selanjutnya, persiapkan terlebih dahulu daun pisang ya. Kemudian dipotong bagian ujungnya membentuk segitiga seperti ini. Gunanya supaya lebih mudah pada saat melipat daun pisangnya nanti. Dan setelah semua bahan-bahannya sudah siap, seperti adonannya, isian, daun pisang, dan tambahkan minyak goreng. Langkah selanjutnya, supaya ukurannya sama, takar dengan sendok takar seperti ini. Untuk takaran adonannya bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya. Bisa kecil-kecil seperti saya atau yang lebih besar juga bisa. Supaya lebih cepat selesai, saya di sini langsung menakar adonan dengan sendok takar, lalu dipipihkan adonannya, kemudian diisi bagian tengahnya dengan isian unti kelapa. Kemudian tutup kembali menggunakan adonan luarnya dan dibentuk bulat-bulat seperti ini. Lakukan dan ulangi sampai selesai, sampai semua adonan dan isian habis ya. Sebelum adonan dibungkus dengan daun pisang, usahakan semua adonan sudah dibulat-bulatkan seperti ini ya, supaya adonannya tidak mengering. Jajanan ini sering disebut dengan kue mendut atau kue bugis. Kalau di kota saya terkenal dengan kue mendut ya namanya.
Anak-anak pasti suka banget karena rasanya enak dan dengan isian unti kelapa yang manisnya tidak berlebihan. Jajanan ini bisa awet sekitar 4-5 harian di dalam chiller ya. Cukup dengan dikukus terlebih dahulu ketika mau memakannya. Langkah selanjutnya, setelah semua isian sudah dimasukkan dan semua adonan sudah dibulat-bulatkan seperti ini, kemudian olesi daun pisang dengan sedikit minyak goreng. Tidak usah terlalu banyak-banyak ya, fungsinya supaya kue mendut tidak lengket di daun pisang. Kemudian bentuk daun pisangnya memincuk seperti ini. Masukkan adonan kue mendut ke dalam daun pisang yang sudah dipincuk, lalu diputar balik. Kemudian bagian depan daun pisangnya dilipat menutupi adonan kue mendut. Disusul bagian kanan dan bagian kiri juga dilipat dan dilipat-lipat, kemudian ditekuk sehingga membentuk piramid seperti ini. Jika kalian bingung bagaimana cara membuatnya, tonton video ini sampai selesai. Jangan di-skip ya, supaya tidak gagal. Saya ulangi lagi ya. Pertama, olesi daun pisang menggunakan minyak goreng sedikit saja, jangan terlalu banyak. Setelah diolesi, bentuk adonan pisang memincuk seperti ini. Kemudian, masukkan adonan yang sudah diberi isian tadi, lalu diputar balik seperti ini. Bagian depannya yang memincuk tadi dilipat menutupi adonan kue mendut. Disusul bagian kanannya juga dilipat mengikuti adonan kue mendut. Lalu bagian kirinya juga dilipat mengikuti adonan kue mendut. Supaya lebih rapi, daun pisang yang melebar ini dilipat ke dalam. Jika bagian ujungnya sudah membentuk panjang seperti ini, kemudian ditekuk sehingga kue mendutnya membentuk piramid. Dan ternyata jika bagian ujungnya kepanjangan bisa dipotong sedikit ya. Dan hasilnya seperti ini, cantik banget. Jika di rumah mempunyai ubi jalar yang banyak, daripada mubazir dan busuk, bisa dibuat kue mendut seperti ini. Perbedaan kue mendut biasa dengan kue mendut dari ubi jalar ini hanya di bagian teksturnya ya. Kue mendut ubi jalar ini teksturnya lembut banget. Jika masih dalam keadaan panas, pasti akan terasa sedikit lengket ya. Namun jika nanti sudah dingin, tekstur kenyalnya mirip banget dengan kue mendut pada umumnya. Setelah semua adonan kue mendut sudah dimasukkan ke dalam daun pisang dan dilipat cantik menul-menul seperti ini, tandanya kue mendut sudah siap dikukus. Langkah selanjutnya, panaskan panci kukusan. Setelah panas atau kemereseng, masukkan kue mendut di dalamnya. Untuk mengukus kue mendut ini benar-benar sangat sebentar ya, karena dari ubi jalarnya tadi sudah matang. Dan isiannya sendiri unti kelapa juga sudah matang. Jadi tinggal mematangkan tepung ketan yang digunakan campuran ubi jalar tadi. Di sini saya mengukus sekitar 10-15 menit. Jangan terlalu lama ya, supaya adonannya tidak lembek. Dan hasilnya jika sudah matang seperti ini. Ini enak banget. Kalian wajib cobain di rumah dan buat stok untuk jajanan bocil. Manisnya pas, lembut, dan tidak alot. Dijamin anak-anak suka banget dan pasti bakal ketagihan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.